dan partner saya Hadrian Dianto, kami dari kelompok 4 Project kelas 11 F1. akan membawakan tema anxiety tentang kecemasan pada remaja. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dan ya beliau ini seorang sarjana psikolog. Ini dari kakak bisa diperkenalkan diri. Oh iya, nama saya Faza. Kebetulan sempat belajar terkait psikologi itu di UIN Malang. Nah, langsung aja nih ke intinya, Kak, gimana sih tentang anxiety itu? Kayak banyak yang ngomongin kayak anxiety itu apa, tiba-tiba udah ada di remaja aja gitu. Kata-kata baru nih, anxiety pada remaja itu apa? Oke, jadi anxiety ya, jadi gangguan kecemasan gitu. Jadi sebetulnya kalau merujuk terkait kita membicarakan terkait ini dulu makna daripada anxiety itu. Jadi itu gangguan mental sebetulnya yang mana terjadi pergolakan dalam batin seseorang yang disebabkan oleh suatu hal yang nggak jelas sebetulnya gitu. Jadi kita nggak tahu sebabnya itu apa. Jadi dan itu terjadi dalam waktu yang lama. Oh, jadi itu kalau misalnya anxiety ini udah timbul dari kita umur berapa sih kan baik kita? Jadi kalau ditanya munculnya dari Kecil atau gimana? dari kapan, sebetulnya setiap orang beda-beda ya. Jadi ketika ada suatu pemikiran yang mengharuskan seseorang itu menyimpulkan, ya itulah dimulainya. Tapi katanya juga ya, ini ya aku belum terlalu banyak baca sih. Katanya salah satu penyebabnya pun bisa berdasarkan daripada genetik. Jadi bisa jadi ketika nih, misal orang tua kita punya gangguan anxiety gitu ya, punya anxiety gitu. Itu kemudian kita sebagai anak nih, kalau berdasarkan penelitian itu katanya itu bakal juga bisa jadi mengidap daripada anxiety. Cuma kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak masuk akal ya. Maksudnya kita sebagai anak kok mewarisin hal kayak gitu. Mungkin kalau secara biologis kayak penyakit ya, kan masih mungkin ya. Masih. Cuma ini trauma kayak anxiety gitu. Bisa jadi. Bisa. Iya. Jadi pun juga akhirnya mungkin karena, tapi kalau misalnya dipikir-pikir ternyata itu penyebabnya bukan hanya gen itu. Tapi kan karena kita akhirnya kan hidup di lingkungan itu, maksudnya dalam keluarga itu. Semisal orang tuanya anxiety, otomatis kita sebagai anak kan melihat nih saat orang tua, tahu-tahu orang tua gini, terus kemudian tahu-tahu marah-marah sendiri atau gimana, gitu. Dan itu akhirnya bisa jadi kita melakukan observasi dalam hal itu, terus kemudian kita menyimpulkan dan kita terus. Saya nih mau ngulik lagi yang tentang perbedaan kecemasan normal sama kecemasan yang anxiety itu gimana ya? Cara kita indikator itu gimana? Jadi kalau indikatornya itu sebetulnya sehematku itu ada dua sebetulnya. Yang pertama pemicunya, yang kedua waktunya, waktu kecemasan itu. Jadi kalau misal kita pas waktu presentasi, ya udah cemasnya waktu presentasi itu normal. Dan pemicunya jelas kan, kita mau presentasi. Cuma kalau yang nggak normal itu ketika pemicunya itu nggak jelas dalam tanda kutip ya. Semisal gini, kita lewat di sebuah sungai. Kita pernah lihat di TV bahwasanya di sungai itu ada buaya. Lihat doang. Pasti membayangkan gitu. Nah, waktu saat kita yang lewat sungai itu, kita membayangkan bahwasanya kalau aku, jadi dia itu udah kayak ada sangar-sangar di dalam hatinya, atau bahkan mungkin bisa akhirnya mempengaruhi fisiologinya. Jadi dia akhirnya keringetan atau gimana gitu kan, jadi langsung. Jadi pas waktu lewat situ, aduh jangan sampai aku jemput, jangan sampai ini. Nah kalau kayak gitu tipsnya apa tuh? Kalau misalnya ada remaja gitu kan, remaja sekarang kan biasa kan kayak balap motor, itu kan pasang lagu galau kan, gitu kan, gitu kan. Iya, obat-obatan nge-vape, ngerokok, gimana tuh kalau cara baiknya? Kalau cara baiknya, sebetulnya karena tadi
penyebabnya daripada anxiety adalah distorsi kognitif. Maka otomatis kita ini harus meruntuhkan. Jadi harus ada apa ya? Perbaikan sistem pola pikir. Jadi kita harus menuntutkan. Kita ini kan pasti tahu ya. Kalau misal kita ditinju, misal aku ninju Hadrian, pasti sakit. Tapi kalau misal nggak ditinju, otomatis nggak sakit. Ketika Hadrian aku tinju, suatu saat ketika Hadrian ketemu aku, dia berpikir nggak bahwasanya mau dipukul. Tapi kan belum tentu. Nah itu. Jadi kita harus bisa membedakan. Jadi kenapa akhirnya pukulan itu ada? Oh ternyata Hadrian itu dipukul karena dia itu karena dia membuat kesalahan. karena dia membuat kesalahan. Gitu harus disimpulkan. Oh ternyata ada sebabnya nih kesalahan. Selama Hadrian nggak salah, berarti dia nggak bakal dipukul. Itu perbaikan sistem pola pikir. Kita bisa melakukan hal positif yang bisa kita lakukan. Kan kalau anxiety kan pikiran-pikiran negatif yang gitu lah yang timbul gitu. Jadi kita harus pertama memperbaiki sistematika pikirnya, yang kedua adalah mencoba untuk selalu berpikir positif. Dan yang sebetulnya salah satu yang perlu kita lakukan sebagai misalnya ada pengidap anxiety. Nah, kita sebagai orang-orang di sekitar ini harus mendukungnya. Karena dia sulit loh kalau misal orang anxiety ini mau istilahnya beranjak daripada ketakutannya itu, dari kecemasannya itu. Oke, mungkin ada yang ditambah itu pesan-pesannya kami anxiety buat kita gitu. Kalau mungkin ini ya, maksudnya kata-kata memungkas ya. Ya, boleh dah. Kata-kata hari ini ya guys. Jadi kecemasan itu adalah hal yang wajar. Yang nggak wajar adalah ketika kita merasa bahwasanya dunia kita ini dipenuhi dengan kecemasan. Karena setiap hari itu pasti ada suatu hal positif yang akan kita dapatkan. Kita harus beranjak maju dan harus mengambil langkah perubahan. Dari podcast hari ini bersama Kak Raza. Seorang yang dari psikolog. Seorang psikolog. Dari mana tadi? Malang. Dari Malang, jauh banget guys dia. UIN, ada N-nya. Universitas Islam Negeri ya. Oke, dari Malang. Oke, terima kasih Kak Raza. Oke, terima kasih banyak Hadrian ilmunya. Atasya. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Kami akhiri dari kelompok 4. Saya Muhammad Arsya. Dan saya Hadrianto serta Faza. Sampai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi